sekarang alhamdulillah sebagai ketua umum gabungan organisasi peternak ayam nasional nasional. Nah, Presiden Hayam lah gitu. Presiden Itu kan anggota dewan dipagari banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Nah, kita ya menjaga itulah. Bajunya bajunya kalau nggak punya duit bilang ke saya kasih baju gitu aja gitu kan. Kayak guru BK kalau di sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD Juaranya. Dan kali ini di season yang kedua masih barengan Kakang Renya. Gimana kabarnya Sobat Vox Pop? Semoga sehat selalu dan tentunya happy-happy terus dong. Sekarang kita lagi di ruang paripurna nih ya. Hype-nya berasanya juara banget. Karena kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang spesial banget, di samping Ray sudah ada. Beliau ini datang dari Komisi 2, fraksinya Partai Amanat Nasional. Dapilnya ini Dapil 13 loh ya. Ada Kabupaten Kuningan, Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjarnya. Dan selain itu juga merasa terhormat banget karena beliau adalah Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat. Waduh ya. Selain itu juga beliau adalah Ketua Umum dari GOPAN. Waduh, apa tuh? Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional. Hebat banget. Siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Haji Heri Dermawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, seger banget ini. Alhamdulillah. Kesehatan paling penting. Betul banget. Sebelumnya nih Ray mau ngucapin terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di Vox Pop Podcast. Lagi sibuk apa nih Pak? Biasa, sebagai anggota dewan lagi sibuk pansus ya. Ini juga baru pulang dari Jakarta. Kita langsung ada undangan yang sangat terhormat dari Kang Rey ya. Aduh, kita langsung ke sini ya. Makanya tadi katanya Bapak dari Jakarta, terima kasih pisan gitu ya. Makasih banget. Dan ini selain kegiatan kedewanan juga kegiatan apa lagi sih yang lagi giat sama Bapak kerjain tuh? Saya sebelum jadi anggota dewan itu juga sudah sebagai peternak ayam. Peternak ayam. Dan sekarang alhamdulillah sebagai ketua umum gabungan organisasi peternak ayam nasional. Nah, Presiden Hayam lah gitu. Presiden gitu. Dan kemarin juga pernah ketemu sama Bapak Jokowi ya? Ya, pernah dipanggil ke istana. Mantap juga. 3 bulan yang lalu betul, itu ya urusan ayam tapi bukan urusan kedewanan. Jadi ayam diurusin untuk kesejahteraan masyarakat, betul kan? Betul banget. Karena ya namanya sekarang ayam juga kan lagi naik-naik, tingginya turun-turunnya gitu kan ya. Tidak stabil harga ayam. Tidak stabil. Tapi semoga kedepannya dengan pergerakan dari Bapak nih di GOPAN, semoga harga ayam stabil lagi ya. Amin. Yang penting itu peternak nggak rugi, konsumen juga tidak terlalu berat membeli hasil produknya. Sehingga protein hewani terjamin untuk masyarakat Indonesia. Kesehatan, stunting juga bisa berkurang, dampaknya banyak lah. Gitu. Dari ayam itu ya? Dari ayam. Mantap banget. Makanya kalau bilang tadi bapaknya ayam nasional. Tapi gini Pak, sekarang kan kalau misalkan berbicara tentang, tadi Bapak sempat singgung Bapak adalah bidangnya ternak ayam gitu lah ya. Betul. Sekarang jadi anggota dewan gimana ceritanya sih Pak? Boleh tahu nggak sih? Saya terjun di politik sejak reformasi. Tahun 98 itu saya sudah bergabung di Partai Amanat Nasional di Kabupaten Ciamis. Sempat jadi ketua PAN di Kabupaten Ciamis 10 tahun. Waduh, tapi nggak pernah nyalon. Kenapa? Di partai aja nih? Iya, cuma ngurus partai, ngurus ayam, biar yang lain lah. Tapi ternyata tahun 2014 ya kalau itu. Ya kita para pengurus inti harus nyalon, harus maju dong. Harus maju dan alhamdulillah langsung, terpilih gitu. Mungkin banyak ayam yang ikut nyoblos. Itu kan berkat dedikasi Bapak dengan ayam-ayam ini kesejahteraan masyarakat ya kan? Iya. Betul. Saya lagi usul ke KPU agar ayam punya hak untuk mencoblos. Jadi yang milih saya jutaan gitu nanti. Makanya langsung menang ya. Mungkin nggak harus jangan DPR di Jawa Barat mungkin ya. Jadi presiden kalau ayam boleh ikut nyoblos itu. Ayam seminggu aja ayam itu 60 juta ekor. Makanya, seminggu kan? Seminggu kan? Ya makanya apalagi nanti pas pemilu masih jadi presiden kan. Iya. Tapi mantap. Dan ini ada sedikit anekdot dari teman-teman dewan yang lain. Katanya Bapak ini sebagai apa ya? Anggota dewan terkaya, orang kaya. Amin. Amin. Ini gimana dulu? Konfirmasi dulu.
Saya nggak tahu itu siapa yang mencetuskan itu, dan memang saya rada sombong orangnya gitu kan, itu. Jadi kalau saya bagi-bagi uang 20.000, saya pilih saya orang kaya nih, kamu kasih 20.000, ya itu lebih ke arah guyon aja lah gitu. Makanya anekdot anak-anak teman-teman ya. Bahkan sampai Pak Gubernur pun juga gitu kalau ketemu saya, hey, orang kaya, iya Pak udah turun peringkat saya sekarang, kena COVID dari peringkat 3 sekarang peringkat 3.000. Gitu. Jadi itu bercandaan teman-teman. Bercandaan teman-teman gitu. Jadi itu karena suka bagi-bagi uang atau gimana? Wah enggak, juga sama aja teman-teman. Enggak mungkin ya kalau rapat-rapat mengenai anggaran. Betul. Saya suka nyeletuk. Alah cuman anggaran sekian miliar aja, kalau nggak punya uang lapor ke saya gitu kan. Kalau pemerintah nggak punya uang lapor ke saya. Emang mau dikasih Pak? Enggak, cuman lapor aja. Gimana nanti? Iya gitu. Aduh. Nah, salah satu juga nih yang fakta seru tentang Bapak juga ternyata suka musik dan bisa main piano. Alhamdulillah. Saya semua alat musik bisa. Semua? Tapi nggak pinter. Apa aja tuh yang bisa tuh? Apa? Gitar bisa, betul, drum bisa, organ bisa, bass bisa, harmonika bisa. Yang nggak bisa biola. Nggak bisa biola? Biola nggak bisa, susah. Itu gitu. Belajarnya emang otodidak, emang dari sekolah suka musik atau seperti apa? Nggak otodidak. Nyoba-nyoba gitu? Nyoba-nyoba, justru saya memang cuman bisa gitar waktu sampai mahasiswa, karena mampunya cuman beli gitar. Mampunya cuman beli gitar, yang ada aja dulu deh. Ya, setelah kerja, dapat duit, balas dendam, saya beli alat musik 1 set, saya pergi studio dan saya belajar sendiri gitu. Gitu. Dan saya lebih senang nggak senang disebut pemain musik. Senangnya saya manajer gitu. Boleh dong saya manajerin ya Pak ya? Saya main kecerek aja deh. Tapi nggak pinter, saya basic aja. Basic aja. Gitu. Nanti jadi ini atau jadi artis juga atau jadi apa ya? Bandnya DPRD gitu. Iya, katanya sudah ada band DPRD. Saya belum pernah gabung karena kesibukan itu. Dan takut kalau saya gabung mereka minder nanti gitu. Ini multi talent semua ya. Dalam artinya ini Pak Heri ini malah ganggu aja gitu. Saya suka bisanya kunci C, mereka pakai kunci G, kunci E. Waduh bingung saya bilang gitu. Misalkan. Bapak bisa coba pakai kunci tang doang. Ya alhamdulillah semua sebutan itu positif itu ya? Kan saya anggap doa aja gitu. Dijadikan oke. Iya, gitu kan. Iya, orang kaya, amin gitu aja kan itu. Kalau kaya bener kan Kangkret tinggal ke rumah nanti. Iya, nanti saya setiap hari kayaknya main ke rumah. Iya, paling nggak saya kasih rokok sebatang lah gitu. Rokok sebatang ya, Bre? Iya. Aduh, dikirain mau ngasih sebos. Kalau 1000 hari 1000 batang loh itu. Iya sih. Tapi nungguin 1000 hari dulu ya. Iya. Aduh. Kalau habis nih Bapak ke Pak Heri deh. Gitu kan. Sebatang pulang lagi. Jadi dari peternak ayam, ngurus partai, sekarang alhamdulillah jadi anggota dewan. Terus juga pernah jadi ketua komisi juga? Enggak. Fraksi, sorry. Ketua fraksi PAN dan sekarang jadi ketua BK. Iya, Badan Kehormatan. Ini saya masih ini nih Pak. Kalau misalkan ngobrolin BK kan berat ya bahasanya. Iya. Kehormatan. Iya. Sebenarnya BK itu apa sih Pak? Kalau boleh saya tahu. Sebetulnya BK itu suatu badan yang apa ya? Kalau sederhananya tugas intinya menjaga marwah dewan. Itu aja supaya tepat pada yang sudah digariskan sesuai dengan kode etik, sesuai dengan sumpah jabatan. Sederhananya seperti itu aja sebetulnya. Simpelnya ya. Simpelnya. Gimana kan anggota dewan dipagari banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Nah, kita ya menjaga itulah. Tapi ya ada nggak enaknya sih sebetulnya. Kenapa tuh nggak enaknya? Ya jangan sampai gini, nggak enaknya kita kalau ada anggota dewan yang bermasalah kan berarti kita mengadili teman sendiri. Nah, itu perang batin yang paling Betul. susah. Tapi alhamdulillah BK ini kan 9 orang totalnya mewakili semua fraksi yang ada. Dan ya alhamdulillah yang anggota-anggota BK-nya juga orang-orang yang mumpuni. Jadi kita berusaha seobjektif mungkin lah gitu. Kalau memang masih bisa dibina ya kenapa enggak gitu ya. Masih bisa dibina ya. Kalau cukup dengan teguran lisan ya teguran lisan sajalah gitu. Jadi kalau kayak ini ya, kayak penegak hukumnya gitu ya. Iya, bukan penegak hukum apa ya? Polisi internal lah. Polisi internal lah ya. Gitu. Propam lah. Ya kalau di polisi ya. Iya, propam kayak gitu lah. Jadi ngatur-ngatur nih gitu. Iya. Jangan sampai. Dan ini berarti tahun pertama
Saya tahun pertama sebagai ketua BK. Pas dikasih amanah sebagai ketua gimana Pak perasaannya, Pak? Waduh, berat rasanya sebetulnya. Tapi ini karena sudah tugas dan tanggung jawab ya mau tidak mau. Kerjaan yang berat itu jadi enteng karena tadi itu begitu masuk anggota-anggotanya semuanya itu orang-orang yang sudah mumpuni. Jadi tinggal enak lah saya gitu. Tinggal koordinasi aja. Iya, koordinasi orang-orangnya orang-orang soleh, ya tinggal kita koordinasi aja gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dari berbagai macam tugas kan sebagai menjaga marwah ya, tugas atau tupoksinya ya, tugas dan fungsi yang ininya. Tapi kalau misalkan secara realnya gitu Pak, seperti apa? Apakah dengan cara ada koordinasi ataupun ada rapat ataupun seperti apa yang bisa langsung terjun ke anggota dewannya seperti apa? Ya. Jadi kita monitoring sifatnya, itu. Ya, kita monitoring juga bisa secara langsung maupun tidak langsung. Di dewan ini kan banyak, ya ada setwan, setwan juga dibagi lagi persidangan, humas dan lain sebagainya. Di dewan juga dibagi komisi-komisi. Di komisi juga ada staf dewan, itu juga di paripurna. Nah kita monitoring, sifatnya untuk itu monitoring itu maksud kita pencegahan ya gitu. Jadi kita bisa minta informasi dari mereka, itu bagaimana. Saya pribadi berharap jangan sampai ada laporan masuk lah tentang anggota dewan itu paling nggak enak. Aman-aman aja lah aman-aman. Makanya kita kalau ada sesuatu gitu. Paling kita ngobrol dengan ketua fraksinya dulu. Anggotamu gini tolong. Oh siap. Oh ya udah. Pendekatannya seperti itu ya. Itu. Jadi nggak langsung ke anggotanya. Enggak. Kecuali kalau ada laporan masuk gitu kan. Gitu. Tapi tetap kita koordinasi dengan ketua fraksi dan pimpinan dewan. Tapi kan kalau misalkan berbicara tentang kelengkapan pribadi nih ya. Kalau misalkan saya jadi anggota dewan mungkin nggak mungkin ya Pak ya pakai kawasan gini ya. Ya itu. Jadi ada namanya kepatutan dan kepantasan lah. Kepatutan dan kepantasan. Itu. Betul. Kita sudah diatur rapat-rapat tertentu dengan baju-baju tertentu, ya ada pakaian sipil harian, ada pakaian sipil resmi, ada pakaian sipil lengkap itu, dan di setiap undangan disebutkan. Ya kalau hari-hari biasa ya. Yang penting aja kepatutan dan kepantasan lah, yang nggak mungkin kayak Kang Rey gini ya pakai kaos gini kan, wah milenial banget gitu kan. Padahal kita paling enak pakai kaos itu kan, itu. Jangan sampai juga ada yang pakai jeans robek-robek gitu, itu. Kalau kita temui seperti itu ya kita ngomong aja baik-baik, bajunya bajunya kalau nggak punya duit bilang ke saya kasih baju gitu aja gitu kan. Kayak guru BK kalau di sekolah ya. Karena kita kan sama-sama anggota dewan, sama-sama sudah sama-sama tahu lah kepintaran masing-masing. Betul. Nah biasanya siap ketua gitu. Kadang mungkin orang lupa ya, anggota dewan juga mungkin lupa. Kadang ada yang suka pakai batik, ada yang suka pakai baju kotak-kotak gitu kan. Padahal misalkan diwajibkan besok pakai batik, dia pakai baju kotak-kotak. Ketika saya tegur, kok kotak-kotak? Pak Ketua, ini adalah motif batik kotak-kotak. Gitu. Ya udah gitu. Tapi yang penting tugas fungsi sebagai Jadi jangan yang penting kita apa ya, humanis lah kalau dalam kata saya itu. Jadi enggak kamu harus gini, kamu harus gitu. Wah, nggak ditemenin sama teman-teman 120 orang gitu. Ya. Apalagi teman-teman semua. Iya, teman-teman semua gitu. Enak juga kan kalau negara temennya kayak gitu. Tapi ada nggak sih selain kejadian tadi baju yang mungkin bisa dikatakan sebagai kejadian-kejadian lucu Pak sebagai ketua BK gitu, ketika negur teman ataupun seperti apa, ada nggak kejadian-kejadian yang unpredictable gitu ternyata? Ya itu tadi seperti yang saya bilang itu, misalkan banyak lah yang salah kostum itu banyak. Salah kostum ya. Sering terjadi. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja gitu. Misalkan yang tidak sengaja, misalkan jam 1 ada paripurna misalnya ya. Padahal hari itu dia pagi masih di Jakarta. Sampai di sini sudah langsung ikut paripurna, nggak sempat ganti baju, nggak sempat pulang. Betul. Nah itu kan pilihannya ikut paripurna apa melanggar aturan paripurna. Nah, bagi saya derajatnya lebih ringan melanggar baju lah daripada nggak ikut paripurna. Betul. Karena paripurna ini juga ada aturannya, ada quorumnya gitu. Nah, seperti itu juga kita omong. Nah, kita sarankan juga ya paling nggak di ruangan punya baju satu lah. Standby lah ya. Standby gitu. Ya nggak bisa satu, harus 3. Ya sipil harian, sipil resmi, sipil lengkap gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu juga kadang
Kadang saya juga ditegur sama teman-teman. Oke, kenapa tuh Pak ditegur? Misalnya ada tempat dilarang merokok, saya merokok gitu kan. Karena tulisan dilarang merokoknya kecil di lingkungan dewan. Ketua BK ngelanggar aturan. Nahon, eta dilarang merokok. Oh, itu kan dilarang merokoknya di sana, saya kan di sini, saya bilang gitu kan. Banyak lah yang gitu-gitu. Gitu ya. Saling mengisi gitu ya. Ini juga menjadi pertanyaan nih buat saya sebagai manusia awam, orang awam nih yang nggak ngerti tentang kedewanan. Apakah ada jam kerjanya nggak sih Pak anggota dewan tuh Pak? Anggota dewan itu sebetulnya secara hakiki nggak ada jam kerjanya. Nggak ada jam kerjanya. Tapi secara aturan pemerintah ada jam kerjanya. Tapi juga nggak mungkin diterapkan. Betul. Gitu. Misalkan kita kunjungan, itu rapat jam kerja kan cuma sampai jam 4. Betul. Kadang kita rapat jam 10 juga belum selesai betul. Itu kan. Misalkan Sabtu Minggu kita nggak boleh kerja. Itu. Ya, aturan tatib dewan. Tapi kadang kita Sabtu Minggu harus menghadiri undangan oleh konstituen atau ada peresmian masjid atau peresmian apa ya. Jadi intinya fleksibel. Kita situ. Jam sebagai anggota dewan saya rasa sih emang kadang orang bisa loh. Kadang sebagai anggota dewan, kadang sebagai masyarakat, kadang sebagai peternak ayam enggak. Saya pikir itu nggak bisa. Tetap melekat lah. Kita bangun tidur juga sudah langsung anggota dewan gitu kan. Itu jadi. Kalau jam kerja memang dibatasi oleh aturan, tapi aturan itu juga nggak kaku, seperti yang saya bilang tadi itu. Ya karena kan kalau misalkan kita lihat kan anggota dewan kan kegiatannya banyak, reses, 4 pilar, kunjungan industri, kunjungan ini ya, studi banding, kunjungan kerja. Makanya kan jadi sebagai pertanyaan nih, apakah kayak tadi telat ikut paripurna atau baju misalkan ya? Oh berarti memang ini ya fleksibel lah ya. Iya fleksibel kita juga. Nggak bisa menjas langsung kaku gitu kan nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman sendiri Pak anggota dewan sesama ya, apakah ketika ada penegakan gitu nerimo aja atau ada yang wah gimana gitu? Alhamdulillah selama ini ya kita di BK ini bukan berarti orang yang paling baik, bukan gitu kan. Kita terpilih sebagai anggota BK itu karena penugasan juga dari partai, dari fraksi gitu. Jadi selama ini alhamdulillah mereka sangat menerima karena kita sampaikan tadi dengan cara humanis itu. Enggak kita sampaikan seperti mohon maaf polisi kamu melanggar pasal sekian sekian enggak gitu. Paling ya sambil guyon gitu aja. Misalkan seperti baju, nggak bisa beli batik ya. Ntar ke rumah saya beliin misalkan seperti wah gitu kan atau celana atau sepatu. Iya gitu aja. Karena kan yang penting kan hasil akhirnya gitu. Kalau prosesnya kaku ya pasti hasil akhirnya juga kaku juga lah gitu. Nah makanya jadi ini jadi salah satu ini ya mungkin jadi salah satu latar belakang juga mungkin akan diadakannya BK Awards. Oh iya. Betul. Nah kita berbicara tentang BK Awards. Sebenarnya BK Awards itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Iya. Jadi BK Awards itu sebetulnya bentuk penghargaan kepada teman-teman dewan. Gitu. Dan salah satu yang kuncinya di BK Award supaya kita sebagai BK itu tidak berat sebelah, maka 9 anggota BK dilarang menerima BK Award. Oh jadi nggak boleh? Nggak boleh kita jangan sampai wasit merangkap pemain gitu kan lah. Nggak mungkin lah gitu. Jadi bentuk penghargaan terhadap anggota dewan juga terhadap fraksi. Karena apa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka bahwa kinerja anggota dewan salah satu yang paling utama indikatornya itu adalah kehadiran. Kehadiran. Ya kehadiran itu bukan berarti tiap hari harus di kantor, enggak. Kehadiran sesuai dengan penugasannya. Kalau dia ditugaskan di komisi, ya harus ikut acara komisi. Kalau dia ditugaskan di pansus, ya harus ikut pansus. Ditugaskan di banggar, ya harus ikut banggar. Nah, kalau paripurna mutlak. Harus wajib wajib karena biasanya kalau sudah ada paripurna semua kegiatan ditinggalkan itu untuk paripurna. Nah ya teman-teman dengan segala kekurangan dan kelebihannya kadang ada yang kehadirannya kurang lah katanya. Itu kan ya kita tidak bisa menjudge bahwa dia itu malas. Kita kan nggak tahu kegiatannya seperti apa atau mungkin kondisinya, dia lagi sakit lagi apa gitu kan kita juga nggak tahu, atau mungkin dia lagi ada acara partai gitu. Nah untuk teman-teman yang kelihatan menonjol sangat rajin gitu kan, nah ini kan perlu diberikan award. Jangan sampai teman yang rajin dengan teman yang malas disamaratakan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kehadiran tiap fraksi.
Kehadiran tiap fraksi. Anggota fraksi ketika acara-acara terutama paripurna. Jadi paripurna misalkan fraksi A anggotanya 20 hadir 18 gitu. Fraksi B anggotanya 15 hadir 5. Nah, seperti itu kan bisa. Nah, ini juga kita menginginkan ada akan paripurna ini bisa apa ya? Karena paripurna ini kan kata akhir dari kegiatan dewan, itu apapun di paripurna. Kalau dibilang itu apa ya? Fungsi tertinggi di dewan itu di paripurna. Nah, oleh karena itu juga kita mendorong agar fraksi-fraksi semua hadir, anggota fraksinya. Dan itu sudah. Terus yang berikutnya kegiatan di pansus. Pansus ini sebetulnya bagi anggota dewan yang benar-benar kerja sebagai pansus itu capek. Pasti dong. Pasti capek itu. Itu karena harus simultan, dibatasi waktu, harus tadi banding, keluar kota, keluar provinsi, dalam daerah dan lain sebagainya. Itu. Nah, di situ akan kelihatan juga kerjasama tim mereka. Kita sebagai teman-teman yang rajin, aktif memberikan ya masa yang anggota yang diem sama anggota yang aktif kita samakan gitu. Nah, ini saya rasa perlu diberikan reward lah itu. Oleh karena itu ini sudah yang kedua kali kita adakan BK Award gitu. Di Indonesia ini kalau nggak salah baru 2 provinsi yang mengadakan BK Award Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu. Kita menginginkan sih nanti kedepannya kalau bisa kita kita arahkan dewan-dewan di kabupaten kota di wilayah Jawa Barat juga mengadakan yang sama dengan cara masing-masing lah. Betul, gitu. dengan konsep yang masing-masing, tapi tetap dengan inti yang tadi Bapak sebutkan. Betul. Memberikan reward kepada anggota-anggota dewan yang bekerja dengan semaksimal mungkin. Betul. Nah, kalau berbicara itu berarti kan kalau bisa dikatakan apakah dari 2 provinsi tadi, apakah Jawa Barat dulu atau Jawa Tengah dulu yang sudah mulai duluan itu untuk BK Award? Waduh, saya kurang tahu pasti. Kurang pasti tanggalnya ya. Iya, itu tanggalnya itu. Yang pasti 2 provinsi inilah ya. Dan mungkin jadi sebuah inisiator juga mungkin nanti buat provinsi-provinsi lain mungkin ya. Alhamdulillah banyak provinsi lain berkunjung ke BK untuk mencari tahu tentang BK Award dan mereka sangat berkeinginan untuk mengadakan. Kalau se-Indonesia bisa mengadakan pasti menambah nilai anggota dewan itulah. Betul. Kayak ini ya. Kayak sistem bagi rapot mungkin ya. Gitulah bagi rapot gitu. Bagi rapot nih anggota dewan. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita nih sebagai siswa nih Pak, kalau bagi rapot kan sama guru gitu kan, ataupun juga sama kepala sekolah ditandatangani. Ibarat kata Bapak adalah kepala sekolah gitu. Yang menilai ini apakah hanya 9 anggota BK atau ada pihak lain yang menilai itu? Ya, terima kasih. Jadi kita melibatkan pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Para ahli. Ya, dalam hal ini kita kerjasama dengan Unpas ya, Universitas Undan. Kita mengajukan kriteria ke Unpas, setelah diteliti, wah ini disederhanakan. Itu hanya 4 kriteria. Itu dengan dibagi subnya masing-masing. Dengan banyak subnya ya. Iya. Jadi 4 besar itu kriteria itu disiplin kerja, kepribadian, terus moral dan sosial. Nah, masing-masing juga dibagi lagi. Ada anaknya lagi ya? Ada anaknya lagi. Nah, ini kalau saya terangkan di sini 2 hari podcastnya. Makanya, itu. Nggak beres-beres ya. Itu. Nah, ini juga kita didampingi sama pakar itu. Betul. Jadi nggak hanya sebatas penilaian. Kan karena gini ya, karena tadi Bapak juga selalu menyinggung tentang kita tuh sama-sama teman dewan gitu kan gitu. Dan ini adalah salah satu kriteria-kriteria dari untuk penilaian. Dan tadi ada 4 ya. Ada kinerja, terus juga norma kepatutan mungkin ya. Kepribadian, sosial gitu. Nah, yang paling bisa dikatakan apakah dari 4 ini seimbang semua atau ada yang paling menonjol gitu Pak? Enggak Mas, saya buka catatan biar nggak salah. Ya, siap. Biar protes. Jadi 4 kriteria itu bobotnya beda. Oh, beda-beda. Untuk disiplin itu 30% nilainya. Untuk kepribadian 30%, untuk moral 20%, untuk sosial 20%. Itu jadi itu. Jadi sudah ada porsi-porsinya masing-masing ya. Nah, tim penilainya bukan anggota PK. Bukan. Anggota PK juga ikut menilai tapi bobotnya kecil. Kita dari pimpinan, dari ketua komisi, dari ketua pansus, dari ketua fraksi enggak. Oh, kan dinilai juga ya? Iya. Ketua fraksi kita minta pendapat aja, karena dia juga akan bingung menilai temannya sendiri betul. Nah, terus
ketua-ketua pansus, itu juga staf komisi yang setiap hari berhubungan dengan mereka. Itu. Jadi gimana sih gitu. Ya mungkin penilaian kita memang masih jauh dari sempurna, tapi kita akan terus belajar supaya benar-benar mewakili lah nanti itu bahwa ini benar-benar the best gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat dengan sistemnya kayak tadi sudah ke ahli juga, terus dengan sistem penilaian seperti ini berarti juga memang dilihat juga nih bahwa BK sudah serius dan mengerucut ya Pak ya? Iya. Sudah mengerucut biar hasilnya seobjektif mungkin. Betul. Karena ya memang itu tadi tidak bisa dibohongi, kalau misalkan sudah mulai berbicara tentang kinerja ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Ya, Pak ya? Dan kalau misalkan nominasinya, kalau boleh tahu apa aja nih yang paling ditunggu, paling yang gede deh gitu deh, nominasi yang paling ditunggu-tunggu sama Dewan itu apa sih? Jadi kita itu menampilkan 10 terbaik ya. 10 terbaik. Itu ada nilainya. Oh, ada nilainya. Dan tahun ini kita sudah memberikan penilaian untuk tahun 2021. Itu bedanya cuma 0,0. Oh, nggak terlalu jauh. Iya, dari 0 sampai 100 ya, itu bedanya cuma 0,0. Nah 10 orang inilah yang nanti dinobatkan sebagai anggota Dewan terbaik. Oke. Tetapi juga biasanya yang paling ditunggu itu fraksi yang terbaik. Fraksi terbaik. Nah itu. Jangan sampai nanti ada fraksi terbaik ya, tapi anggotanya nggak ada yang terbaik, gitu ya. Ini memang rada membingungkan gitu. Tapi ya kita apa adanya gitu, dan seobjektif mungkin kita anukan juga. Di samping itu ini ada usulan yang baru di tahun 2000 untuk 2021 itu kita adakan di 2022. Itu banyak usulan agar memberikan award kepada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Yang rajin banget hadir di paripurna. Oh, sebagai undangan. Iya, sebagai itu. Katanya juga tahun kemarin gubernur juga dapat. Ya. Oke. Gubernur dapat karena Pak Gubernur itu kita nilai sebagai person yang sangat disiplin tentang pakaian. Oke. Itu benar-benar selama kehadiran itu kalau harus pakai PSH beliau pakai PSH. Kalau PSR PSR. Kalau pakaian sipil lengkap. Bahkan daerah juga daerah. Hampir saya nggak pernah lihat Pak Gubernur pakai baju bebas. Nggak kelihatan ya. Apa nggak punya kali ya? Mungkin itu di bawah ini mungkin ya Pak, pas tidur doang gitu. Saya rasa nanti saya hubungi kalau nggak punya akan saya sumbang nanti. Nanti kita cari-cari momen aja Pak. Kita lihat cari-cari momen Pak Gubernur nggak pakai baju ini ya. Iya coba jadi. Nah, kalau misalkan tadi dengan kriteria gitu kayaknya saya nggak akan bisa masuk kayaknya. Oh nggak bisa sih itu apa? Pakai kaos. Gimana Pak nih itu. penilaian sebagai ketua BK nih Pak? Ya, susah, tulisannya juga susah dibaca gitu. Miring ya? Iya miring. Itu saya bacanya harus gini. Gitu ya? Nggak bisa diputar kiri, putar kanan kan kalau di handphone ya. Jadi gitu. kayaknya saya nggak akan menang-menang nih. Enggak. Nominasi pun nggak kayaknya. Nominasi boleh lah. Boleh. Untuk 8 terjelek gitu kan. Boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting masuk nominasi. Gitu aja. Nggak apa-apa deh. Yang jelek juga nggak masalah. Nah, ya kalau Kang Kre pakai baju kayak anggota Dewan juga nggak dipercaya orang nanti. Ini gimana kok pakainya resmi banget? Siapa ini? Ya, yang diwawancara juga jadi bingung kan kok gitu kan. Gitu. Aduh, bener. Yang saya nggak jadi saya nggak akan ikutan ya BK Award ya. Jangan. Bikin pusing saya nanti. Siapa? Nggak saya nilai temen gitu. Iya enggak. Dinilai kok kurang pantas gitu. Nanti gini, Bapak pas lihat nama saya, siapa ini? Siapa ini? Apa-apaan ini? Iya. Enggak lah, guyonnya saya. Di bawah santai aja ya Pak. Iya. Tapi ini, kalau misalkan tadi kan ada penghargaan yang mungkin ternyata bukan anggota Dewan aja. Nah kalau misalkan berbeda enggak sih dari 2021 sama 2022? Apa yang kejutan apa lagi nih yang bakal disiapkan di 2022? Iya, jadi gini, kalau tahun kemarin itu karena masih baru pertama, kita BK Award itu dalam tanda kutip, quote and quote, dompleng di paripurna. Oke, di paripurna terakhir itu penutupan masa sidang, nah ada BK Award. Oke. Nah, karena keinginan teman-teman semua, kita kepingin BK Award ini benar-benar award lah, gitulah, bukan acara dompleng. Jadi kita kepingin diadakan acara khusus untuk award itu. Apa tuh? Jadi kita usulkan dan alhamdulillah diterima usulannya. Kita ingin ya yang rada wah sesuai dengan
derajat award lah dalam hal itu. Dan rencananya kalau memungkinkan kita juga akan undang para BK-BK di tingkat kabupaten kota. Itu. Jadi lebih meriah mungkin. Ya, lebih meriah. Terus ya, didukung humas dewan juga ada tampilan yang yang kekinian lah. Iya, jadi jangan kalah-kalah sama award di Grammy gitu. Iya, walaupun saya kolonial kan otak saya masih milenial gitu loh. Maaf, bukan saya yang bilang, Bapak yang bilang. Jangan salah. Iya, benar-benar. Ya, saya sudah pernah muda. Kalian belum pernah tua. Bener. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu. Sudah sama-sama tua. Jangan di-spill dong, Pak. Cukup biar aja ini. Bener dong. Tadi sebelum kita syuting ya Pak ya, kan tadi sama teman-teman Humas ngobrolin masalah BK ya. Bapak tuh emang visioner ya, pingin kayak Grammy, pingin kayak di Amerika gini-gini. Bener-bener ya. Bener, saya kepingin biar wah, biar berkesan gitu. Kan setiap tahun ada perbedaan. Visioner sih enggak, kepingin aja. Seperti masa sih Jawa Barat provinsi terbesar, penduduk terbanyak, nggak bisa bikin acara yang bagus gitu kan. Ada Kangre tuh teman-teman Humas, malu-maluin. Kalau kata orang Sunda dikelek-ketek gitu ya. Nah gitu, kudu jadi. Bener. Jadi emang sudah dipersiapkan secara matang dan yang lain-lainnya. Kita tinggal tunggu aja di BK Award-nya. Dan kapan sebenarnya boleh dikasih tahu dong Pak, bulannya gitu apa gitu kan? Kita adakan di bulan Februari, itu mengenai kepastian tanggalnya kita baru akan tentukan nanti rapat. Tapi persiapan sudah dilakukan semua. Oh, jadi gitu. Masih disembunyiin dulu nih? Iya, sembunyiin dulu, dan kita mengharapkan kehadiran juga dari teman-teman dewan harus 100%, tidak boleh ada hadir lewat Zoom, gitu kan? Harus hadir langsung. Yang hadir Zoom saya denda nanti 50.000 gitu misalkan gitu kan. Aduh, 50.000 berat. supaya saling ya menghargai sesama teman lah. Betul. Oke deh, udah gak kerasa nih Pak. Iya. Obrolannya. Oh iya. Kan? Kata saya juga gak akan kerasa Pak. Iya, saya takut diwawancara sama Kangre ini. Waduh ini. Sebenarnya santai aja, kita baca ketawanya malah. Iya. Betul. Tapi sebelum kita tutup Pak, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman Vox Pop, sobat Vox Pop di rumah tentang BK ataupun juga bagaimana menjaga kehormatan diri dan juga teman-teman semuanya, bagaimana menjaga diri menjadi karakter yang pribadi yang baik dan yang lain-lain. Iya, terima kasih. Buat teman-teman sobat Vox Pop, itu saya Heri Dermawan, itu sebagai ketua BK dan sebagai macam-macam tadi disebutkan. Ya. Mohon dukungannya itu untuk semua anggota dewan, bukan anggota BK saja, karena marwah anggota dewan itu memang digawangi oleh BK, tapi masukan dari teman-teman sobat Vox Pop itu juga sangat kami harapkan. Nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja datang ke dewan. Kalau ingin ada yang disampaikan tentang anggota dewan, insya Allah kita akan terima. Demikian dan sukses selalu, dan paling penting jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Aduh, ini terima kasih banget, hari ini ngakak banget. Terima kasih, lepas banget ketawanya hari ini. Pak juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Enggak, maaf itu, saya yang salah kata-kata Pak, saya bercandanya ya. Semoga sehat selalu Bapak. Amin. Kita tunggu gebrakan-gebrakan di Komisi 2, terus juga di BK-nya apalagi sebagai kepalanya BK nih. Iya. Kan bukan bimbingan konseling ya. Iya. Semoga ada gebrakan-gebrakan. Kita tunggu dengan BK Award-nya. Bisa. Nominasi-nominasinya ya, dan semua pemenangnya nanti semoga menjadi gebrakan untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Amin. Dan kita cukupkan sekian untuk hari ini, dan terima kasih juga buat sobat Vox Pop. Terima kasih juga untuk Bapak Heri juga yang sudah hadir di sini di ruang paripurna. Saya bawanya deg-degan ya Pak. Di ruang paripurna Pak. Oh iya. Marwah DPRD-nya kerasa banget Pak. Benar. Deg-degan mulai dari tadi ya. Dan alhamdulillah juga, jangan lupa juga nih buat sobat Vox Pop di rumah, jangan lupa untuk cek di Spotify-nya, di Vox Pop Podcast, dan juga di YouTube-nya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Searching aja Vox Pop Podcast-nya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan biar makin sehat dan biar makin enjoy life-nya ya. Kalau kayak gitu, terima kasih lagi sekali lagi Pak. Sama-sama, terima kasih. Jangan bosen nanti wawancara saya. Siap. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.